Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, kita kedatangan salah satu spesies terbaik dari Yamaha ya. Mungkin di tahun 94 motor ini lahir. Ini adalah spesies Yamaha RXZ. Yang kalau feel-nya sekarang itu naik ini kayak seperti Yakuza ataupun mafia di Jepang ya. Jadi kesannya seperti kita naik di mafia. Jadi kalau sekarang pengen jadi mafia ya naik RXZ ini. Kebetulan yang di unit kita ataupun yang ada di garasi kita sekarang ini yang ori ya. Ini tahun 94, ori paint, ori stripping, dan ya beginilah looknya. Beberapa part masih semuanya ori ya. Adapun yang perlu yang pernah diganti mungkin hanya cover jok dan baut-baut kecil, tapi untuk secara overall masih ori semua gitu. Mari kita lihat lebih dekat untuk RXZ yang ada di garasi kita sekarang ini. Untuk posisi head ataupun kepala ini ada stikernya ya, ataupun badong. Ini yang membedakan mungkin unit ini RXZ dengan RX yang lain. Sebenarnya ada lanjut ke speedometer ya guys. Dulur, ini speedonya memang besar kecil. Yang satu menerangkan tentang RPM dan satu kecepatan ataupun speed. Yang satu yang tengah ini ada fuel meter ataupun bensin. Ini dua tak, ada indikator oli samping, netral, jauh dekat, dan safe. Nanti selanjutnya setelah speedometer ini ada setir ataupun stang ya. Ini menggunakan stang speed, ciri khas motor sport zaman itu ya. Mungkin masih dipakai juga zaman sekarang. Kalau yang sport itu biasanya pakai stang speed. Dulur, ini masih stangnya masih original, arcade-nya juga masih original, jadi termakan karat-karat ini menandakan masih originalitasnya. Yang atas bawah juga masih original. Kemudian holdernya juga masih original. Nah, ini handguardnya sudah penggantian. Mungkin karena bahannya dari karet jadi umum. Waktu itu sudah kita masuk ke sektor mesin ya. Ini engine-nya ataupun mesin ini dibekali dari Yamaha itu 135 cc. Jadi sama kayak R-King, cuma beda. Ini rasionya ini ada 6 percepatan. Jadi persetelingnya ada 6 dan juga karakter rasionya itu beda dengan R-King. Jadi kalau ini rasionya bisa panjang-panjang. Terus kalau R-King itu kan pendek-pendek buat tarikannya, tapi kalau mesinnya ini karakternya memang untuk panjang-panjang. Ini masih menggunakan karbu, oli sampingnya masih pisah, dan juga karbunya Mikuni ya, ciri khas Yamaha Mikuni. Ini oli sampingnya masih pisah, belum campur. Ini selang oli sampingnya. Oke dulur, kita ke sekok. Ini masih sewarna sama bodi ya. Ini presiden ini mereknya Kayaba, bukan Kayaba Indonesia tapi Kayaba Jepang. Ini bawaan dari motor, ada emboss ataupun apa ya, ketrik di belakang Kayaba Jepang. Terus kemudian ini peleknya menggunakan JID. Dulur, saya akan menjelaskan kelebihan dan kelemahan motor ini. Saya review tadi sudah, kelebihannya pasti ada kelebihan motor ini. Motor ini sebenarnya sangat enak untuk berkendara kencang ya.
karena satu posisi riding style, kemudian mesinnya didukung dan percepatannya masuk, kemudian karakter motornya juga memang masuk untuk kendaraan Jepang. Tapi apakah iya kita mau seperti itu di jalanan? Kan nggak mungkin lah setiap hari. Jadi itu kelebihannya, dan salah satu juga termasuk kekurangan sedikit, kita nggak mungkin menggeber motor ini terus-terusan. Kemudian untuk secara performa, motor ini juga masih sangat oke sebenarnya dengan kondisi yang seperti ini, yang masih sangat original seperti ini, dan juga masih mesinnya Oversize 75 ini masih belum shock, masih standar, belum overboost, maksudnya masih belum shock, jadi masih enak lah. Itu 100 itu masih adem, masih enak. Kemudian kekurangannya salah satunya itu yang pasti sangat orang berpikir, salah satunya spare part. Jadi teman-teman ataupun dulur-dulur yang lain kalau punya unit ini pasti sudah dengan kondisi seperti ini sudah masuk ke garasi, bukan dipakai untuk harian seperti itu ya. Jadi kekurangannya satu memang spare part, kedua mungkin juga boros dibandingkan dengan motor-motor yang sekarang. Tapi kalau pecinta 2 tak saya rasa nggak memikirkan hal itu. Tapi kalau kita sebagai mungkin pelaku secara umum akan berpikir motor ini boros karena 2 tak. Kemudian masih menggunakan oli samping, yang ketiga pasti berasap, karena penggunaan oli samping itu pasti keluar asap. Mungkin itu opini pribadi saya terkait unit ini dulu. Ini tidak sponsori oleh siapa-siapa, hanya unit yang kita review saja, dan kelebihan dan kekurangan itu merupakan opini saya sendiri. Terima kasih, matur suwun dulu.